Terdapat dua negara dari benua biru yang menjadi opsi destinasi timnas U19 Indonesia untuk menjalani training center. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they want Sandy Walsh dan Jordi Amat tinggal tunggu 3 tahap untuk membela timnas Indonesia. Komisi 3 DPR RI telah menyetujui naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat untuk menjadi warga negara Indonesia demi kepentingan timnas Indonesia. Komisi 3 DPR baru saja menggelar rapat kerja atau raker dengan Ketua PSSI Muhammad Iriawan dan Menteri Pemuda dan Olahraga, yakni Zainuddin Amali pada Senin kemarin. Setelah mendapatkan persetujuan Komisi 3 DPR, proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat akan diteruskan ke Kementerian Sekretariat Negara. Kemensatnek akan menerbitkan keputusan Presiden untuk Sandy Walsh dan Jordi Amat. Keduanya lalu bakal melakukan pengambilan sumpah janji setia pewarganegaraan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Jika 2 tahapan itu sudah selesai, Sandy Walsh dan Jordi Amat akan resmi menjadi WNI. Seusai menerima status sebagai WNI, apakah Sandy Walsh dan Jordi Amat sudah bisa membela timnas Indonesia? Jawabannya adalah belum. PSSI masih harus memproses administrasi alih status dan perpindahan asosiasi Sandy Walsh dari Belanda dan Jordi Amat dari Spanyol ke FIFA. Andai pergantian federasi, Sandy Walsh dan Jordi Amat telah mendapatkan pengesahan dari FIFA, keduanya baru bisa bermain untuk timnas Indonesia. Sebelumnya, proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat telah melalui beberapa instansi dan kementerian seperti Kementerian Pemuda dan Olahraga hingga Kemensatnek. Sandy Walsh bermain di kasta teratas Liga Belgia bersama KV Mechelen. Bek sayap berusia 27 tahun itu telah beraksi 6 kali dan membuat 1 assist di musim 2022-2023. Sementara Jordi Amat baru saja pindah ke klub kaya raya Malaysia, Johor Darul Taksim. Bek berpaspor Spanyol itu juga sudah melakoni debutnya ketika bertanding di Liga Champions Asia. Timnas Indonesia U20 segera gelar TC di Eropa. Timnas U19 Indonesia dipastikan akan menjalani pemusatan latihan di Eropa setelah menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2023. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketum PSSI Muhammad Iriawan. Tepatnya pada pembukaan Liga 2 2022-2023 di Stadion Sijalak Harupat. Terdapat 2 negara dari benua biru yang menjadi opsi destinasi timnas U19 Indonesia untuk menjalani training center, yakni Spanyol atau Belanda. Tim asuhan Sintayong baru akan bersiap ke Eropa setelah menyelesaikan kualifikasi Piala Asia U20 2023 yang akan dilangsungkan pada tanggal 14 hingga 18 September 2022. Iriawan mengatakan memilih Belanda menjadi salah satu destinasi TC Timnas U19 Indonesia karena banyaknya pemain keturunan Indonesia di sana. Hal itu dirasa sebagai jalan untuk memudahkan Sintayong mencari talenta terbaik untuk skuad Garuda Muda yang juga akan tampil di Piala Dunia U20 2023 mendatang. Sebagai informasi, sebelumnya sudah ada 3 pemain keturunan asal Belanda yang mengikuti TC Timnas U19 Indonesia dalam persiapan Piala AFF lalu. Mereka adalah Kai Boham, Jim Krok, dan Mark Christoffel. Namun ketiganya tidak terpilih karena Sintayong menilai kualitasnya kurang memuaskan. Sementara itu pada kualifikasi Piala Asia U20 2023, Timnas U19 Indonesia berada pada grup F bersama dengan Hong Kong, Timor Leste, dan Vietnam. Peluang Garuda Muda untuk lolos ke Piala Asia U20 2023 terbilang cukup besar karena berstatus sebagai tuan rumah grup F. Seluruh pertandingan grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 akan dihelat di tanah air, tepatnya di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur. Pelatih Ansan Kriner simpan harapan untuk Asnawi Mangkualam di FIFA Matchday. Asnawi Mangkualam segera kembali beraksi membela timnas Indonesia di FIFA Matchday pada September 2022. Pelatih Ansan Greeners FC, Lim Jong Hoon, berharap anak asuhnya menambah jam terbang di level internasional, sehingga permainannya akan terus meningkat. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia ditantang oleh timnas Kuraçao pada FIFA Matchday September 2022.
Curaçao merupakan tim yang secara peringkat FIFA berada jauh di atas Indonesia. Oleh sebab itu, jasa Asnawi di pos bek kanan timnas Indonesia amat dibutuhkan. Di sisi lain, peran pemain berusia 21 tahun itu di Ansan Greeners juga sangat vital. Namun Lim tidak keberatan untuk melepas Asnawi. Pelatih berusia 56 tahun itu berharap agar level permainan anak asuhnya itu semakin berkembang setelah kembali dari skuad Garuda. Lebih lanjut, Lim menjelaskan Asnawi amat berambisi membawa timnas Indonesia berprestasi. Oleh sebab itu, dia tidak bisa menahan pemain asal Makassar itu untuk bermain di tim merah putih. Patut dinanti seperti apa kiprah Asnawi Mangkualam bersama timnas Indonesia di laga FIFA Matchday kontra timnas Curaçao. Dia hampir pasti diturunkan pelatih Sintayong untuk dua laga tersebut. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time, and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping.